adik-adik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Miss Laila di sini dan hari ini insya Allah Miss Laila akan membahas TO Bahasa Indonesia kelas 10. Baik adik-adik, masih ingat dengan soal-soalnya? Langsung saja kita bahas yuk. Oke, nomor 1. Adik-adik masih ingat di nomor 1 itu ada sebuah teks laporan hasil observasi tentang kunang-kunang. Yang ditanyakan di sini adalah informasi utama yang disampaikan pada paragraf pertama teks laporan hasil observasi tersebut. Nah, adik-adik, kemarin adik-adik menemukan informasi apa saja di teks tersebut? Baik, betul sekali. Di paragraf pertama ini, kita menemukan informasi tentang satu ciri-ciri kunang-kunang, yaitu mengeluarkan cahaya. Kemudian yang kedua, kita menemukan informasi tentang habitatnya, yaitu di tempat-tempat yang lembab. Kemudian kita menemukan juga informasi tentang cara hidup kunang-kunang, baik itu dari segi makanannya maupun dari fungsi cahayanya. Kunang-kunang itu makanannya adalah cairan tumbuhan dan siput-siputan kecil, serangga atau cacing. Kemudian cahaya yang dikeluarkan oleh kunang-kunang itu adalah cahaya yang dihasilkan dari sinar dingin yang tidak mengandung ultraviolet ataupun sinar inframerah. Kemudian di sini ada juga fungsi dari cahaya tersebut. Nah, jadi adik-adik, informasi utama yang disampaikan pada paragraf pertama teks laporan hasil observasi ini adalah yang D, ciri-ciri umum, habitat, dan cara hidup kunang-kunang. Baik adik-adik, lanjut kita ke nomor 2. Berdasarkan teks, fungsi cahaya yang dikeluarkan oleh kunang-kunang adalah fungsi cahayanya bisa kita temukan di kalimat ini ya. Cahaya yang dikeluarkan dipergunakan untuk memberi peringatan kepada pemangsa dan untuk menarik pasangannya. Jadi, jawaban untuk nomor 2 adalah yang C ya. Baik adik-adik, kita lanjut ke nomor 3. Di nomor 3 ini kita menemukan sebuah teks anekdot tentang seorang siswa yang bernama Manda ketahuan membawa kunci jawaban, kertas jawaban oleh gurunya yang bernama Bu Pura. Namun alih-alih marah, Bu Pura malah menyindir pejabat dengan mengatakan, "Wah, kalau begitu kamu sudah siap jadi pejabat nih." Begitu kata Bu Pura. Kemudian Manda bertanya maksud dari Bu Pura tersebut. Kemudian Bu Pura menjelaskan, soalnya banyak pejabat yang kalau pidato juga baca teks, persis seperti kamu yang baca contekan sekarang ya. Baik, jadi kritik sosial yang disampaikan pada teks anekdot tersebut adalah yang B ya. Jadi ini sindiran terhadap pejabat yang tidak mampu berpidato tanpa teks. Oke, kita lihat yang nomor 4. Bagian teks yang merupakan reaksi atau jawaban atas sindiran tersebut adalah, nah berarti ini reaksi dari siapa? Jawaban dari siapa? Tentu saja jawaban atau reaksi dari Manda yang ketahuan membawa kertas jawaban oleh Bu Pura. Nah, jadi isinya adalah, kita lihat di sini, tadi Manda bilang apa? Manda terkejut dan bertanya maksud Bu Pura. Berarti isinya ya, kita lihat yang E. Ya, oke, jadi jawabannya yang E. Manda terkejut dan bertanya maksud dari Bu Pura tersebut. Oke, langsung kita ke nomor 5. Oke, nah ini ada sebuah prosa lama, ini judulnya Hikayat Si Miskin. Dan ini sebuah penggalan ya, karena hikayat itu biasanya ceritanya lebih panjang ya dari ini. Oke, yang ditanyakan di sini adalah konjungsi arkais yang menandai urutan waktu pada penggalan hikayat tersebut. Nah, konjungsi arkais yang menandai urutan waktu pada penggalan hikayat tersebut adalah kata hatta yang artinya beberapa waktu kemudian atau maka. Di sini ada kata hatta. Nah, jadi hatta ini bukan nama orang ya, tapi ini adalah konjungsi atau kata hubung yang menandai urutan waktu. Ya,
Baik adik-adik, jadi isinya yang C. Lanjut kita ke nomor 6. Yang ditanyakan dari nomor 6 adalah nilai moral yang dapat dipetik dari penggalan cerita tersebut. Adik-adik, kalau ingin mencari nilai moral dari sebuah teks, maka adik-adik harus memahami konflik, kemudian sikap dari si tokoh gitu ya untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, biasanya nilai moral bisa kita ambil dari situ. Kita lihat, asalnya Raja Kayangan dan jadi demikian karena disumpahi oleh Batara Indra. Terlantar di negeri antah berantah dan keduanya sangat dibenci orang. Setiap kali mereka mengemis di pasar dan kampung, mereka dipukuli dan diusir hingga ke hutan. Oleh yang demikian, tinggallah dua suami istri itu di hutan memakan batang kayu dan buah-buahan. Hatta beberapa lamanya, maka istri si miskin itu pun hamillah. Ia menangis hendak makan buah memplam yang ada di dalam taman raja. Si miskin pun dengan berat hati pergi memohon kepada sang raja. Nah, adik-adik, nilai moral yang bisa kita petik dari penggalan cerita tersebut adalah yang B, ya. Jadi karena cerita ini menggambarkan ketabahan si miskin dan istrinya saat menghadapi penderitaan yang mereka alami. Ya, jadi isinya yang B, kesabaran dan perjuangan dalam menghadapi cobaan hidup. Baik adik-adik, lanjut kita ke nomor 7. Oke. Di nomor 7 ini kita menemukan sebuah teks yang merupakan kompilasi dari komik dan berita. Judul dari teks tersebut adalah Ponsel Mencandu. Nah, yang ditanyakan di nomor 7 ini adalah tujuan penulis menyajikan komik Ponsel Mencandu adalah untuk, kita lihat, tujuan si penulisnya apa nih menulis teks ini. Kita baca dulu sebentar. Komik Ponsel Mencandu menggambarkan seorang anak yang kecanduan ponsel hingga tidak mengenali orang tuanya sendiri dan harus dirawat di rumah sakit jiwa. Berita pendukung melaporkan peningkatan signifikan pasien anak dan remaja yang dirawat di RSJD akibat kecanduan game dan ponsel. Gejalanya antara lain menarik diri dari lingkungan, gangguan emosi, tidak mau sekolah, dan dalam kondisi parah tidak mengakui orang tua. Oke, jadi tujuan dari si penulis menyajikan komik Ponsel Mencandu ini adalah untuk menyampaikan kritik sosial tentang bahaya kecanduan ponsel pada anak. Oke, lanjut kita ke nomor 8, masih di teks yang sama dari teks Ponsel Mencandu. Yang ditanyakan, berdasarkan teks, salah satu upaya penanganan pasien kecanduan ponsel yang disebutkan adalah, adik-adik, ini memang informasinya cukup tersurat tapi juga tersirat. Kenapa? Karena tidak terlalu tersurat ya. Upaya penanganan pasien kecanduan ponsel di dalam teks tersebut. Tapi adik-adik bisa lihat di sini ada kalimat berita pendukung melaporkan peningkatan signifikan pasien anak dan remaja yang dirawat di RSJD. Oke, di RSJD. RSJ itu kan rumah sakit jiwa ya. Oke. Akibat kecanduan game dan ponsel. Nah, biasanya ketika pasien yang masuk ke RSJ itu mereka diberikan apa? Betul, diberikan obat dan terapi perilaku secara bertahap. Ya, RSJ itu rumah sakit jiwa daerah. Jadi isinya yang C ya. Oke. Lanjut kita ke nomor 9. Nah, ini ada sebuah penggalan teks cerpen atau cerita pendek. Yang ditanyakan adalah majas personifikasi dalam penggalan cerpen tersebut terdapat pada kalimat. Oke, kita cari ya. Di bawah terik matahari aku menyusuri jalan kampung yang tampak tak berpenghuni. Samar-samar nyanyian penggerek terdengar di sampingku. Bagai melodi yang tak tertata, sekali lagi aku mendengarnya. Sesampai dalam istana tuaku, terlihat seorang perempuan tua yang menyambutku dengan hangat. Nasi yang berselimut lauk pauk bersedia dengan manis.
tersedia dengan manis di meja makan. Setelah itu, aku masuk ke dalam ruang yang mengetahui setiap gerak-gerikku. Aku mulai memegang pena dan menggoreskannya di atas lembaran putih. Kutuang semua rasa yang bergejolak di dalam hatiku. Baik adik-adik, masih ingat? Majas personifikasi itu adalah majas yang menyerupakan benda mati dengan benda hidup. Jadi benda mati seolah-olah hidup seperti manusia. Itu yang disebut dengan teks personifikasi. Jadi isinya adalah yang ruang yang mengetahui setiap gerak-gerikku. Oke, adik-adik lanjut kita ke nomor terakhir. Sudut pandang yang digunakan pengarang dalam cerpen tarian pena adalah, adik-adik kita lihat di sini, siapa sih pelakunya atau tokohnya? Betul, di sini ada tokoh aku. Oke, apakah si aku menceritakan orang lain? Tidak ya? Oke, dia menceritakan tentang dirinya sendiri. Artinya, dia yang menjadi si tokoh aku ini yang menjadi pusat cerita. Jadi, untuk nomor 10 jawabannya adalah orang pertama pelaku utama. Ya, tokohnya aku, kemudian yang menjadi pusat cerita adalah si aku sendiri. Jadi isinya yang C. Baik adik-adik, semoga tidak puas ya adik-adik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misti, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Iya, terima kasih, Miss. Nah, boleh di stop share dulu, Miss, biar Baik, adik-adik bisa lihat kita. oke. Terima kasih ya, Miss, sudah Sama-sama, menemani, Misti. iya, sudah menemani ya adik-adik dalam pembahasan soal bahasa Indonesia ini. Ya, Oke, adik-adik kalau yang belum paham ya, boleh diputar ulang nih videonya ya. Dan adik-adik juga bisa akses video yang lainnya yang berkaitan dengan mata pelajaran yang lainnya juga ya. Oke, terima kasih Miss Laila dan adik-adik. Kita Misti. akan berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai.